mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau nyeritain alur cerita drakor yang cukup fresh dan seru, yang tentu aja requestan dari customer story Nema. Judulnya Study Group yang rilis tahun 2025 ini nih men. Serius, bener deh kata yang request, ini film seru abis. Yang udah request jangan lupa komen lo ya. Awas kalau nggak komen, tak cucuk bun-bunanmu. Pokoknya buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu. Dan buat yang requestnya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Diceritakan di sebuah kelas yang semua muridnya pada molor tanpa memperhatikan guru yang mengajar, sesosok murid culun inilah satu-satunya yang terlihat sangat fokus dengan pelajaran, dan dia adalah Yun Gamin. Tapi jangan salah men, walaupun sekilas mungkin semua orang bakal ngira kalau dia adalah murid terbaik di kelasnya, faktanya nggak kayak yang kalian duga. Jadi, sepanjang hidupnya, cita-cita si Gamin ini cuma pengen jadi murid yang baik. Makanya, semua waktunya dia dedikasikan hanya untuk belajar. Belajar lagi, les privat. Dan, nonton rutinitas seni kampret aja udah bikin pala pening. Namun yang bener-bener di luar Nurul, dengan seluruh jiwa raga yang dicurahkan demi belajar, ternyata selama ini dia masih jadi juara 2 dari yang terakhir men. Mau ngecengin tapi kok Nema gak tega ya? Suatu ketika, si Gamin ini ngedenger beberapa murid lagi kasak-kusuk ngobrolin sebuah sekolah teknik ternama yang disebut STM Yusong. Menurut mereka, STM Yusong merupakan sekolah terbaik yang wajib dan kudu dimasukin kalau pengen lulus ujian perguruan tinggi. Ngedenger itu, semangat si Gamin auto berkobar dong. Walau faktanya, dia nggak ngedenger gosipan murid-murid tadi sampai kelar. Sampai tibalah di saat dia udah lulus SMP dan bertekad masuk ke STM Yusong tanpa mikir 2 kali. Dan siapa sangka, sekolah yang katanya terbaik dalam bidang akademis yang wajib dan kudu dimasukin, ternyata adalah sekolah terbaik dalam bidang pergedebukan men. Namun menariknya, walaupun sekolah itu berisi berandal di antara para berandal, peringkat akademik Gamin yang seharusnya terlihat paling terpelajar di antara para kampret di sekolah, ternyata tetap menduduki posisi nomor 2 dari bawah loh men. Sabar Nema, sabar, jangan ngecengin otak orang. Walau begitu, si Gamin ini masih menolak untuk menyerah dan pengen ngelakuin sesuatu yang selama ini belum bisa dia wujudkan, yaitu untuk membentuk kelompok belajar atau study group man. Dia mulai memancarkan pandangannya di dalam kelas, berharap bisa nemuin murid yang terlihat serius pengen belajar. Alhamdulillahnya, dia menemukan satu murid yang terlihat cukup normal lah ya di antara yang lain, dan ini bocahnya, Kim Seon. Tanpa berpikir 2 kali, Gamin pun langsung nyamperin nawarin Seon buat ngebentuk kelompok belajar bareng. Tapi sebelum Seon sempet ngejawab, lah kok tiba-tiba Ternyata di sekolah ini ada yang namanya peringkat online di kalangan para murid, di mana para murid harus berjuang dengan otot mereka untuk naik peringkat men. Dan karena si Seon tadi udah keok, alhasil dia harus turun peringkat, sementara murid yang menang tadi naik 1 peringkat. Gak lama, kepala kedisiplinan yang bernama Kang Hyunil datang ngehentiin kehebohan itu, dan para murid pun seketika kembali tenang men. Gamin pun mengulurkan tangannya untuk ngebantu Seon ngeberesin barang-barangnya yang jatuh berserakan. Suara Pak Hyunil pun memecah kesunyian tatkala dia memperkenalkan sesosok bidadari cantik yang merupakan guru sementara baru bernama Lee Han Kyung men. Namun emang dasar murid-murid kampret, bukannya ngehargain Bu Han Kyung, mereka malah begajulan gak peduli. Sementara Gamin sendiri justru terperanjat karena ternyata Bu Han Kyung adalah tutor les privatnya dulu men. Nah,
Karena bukan STM Yunsong namanya kalau terlalu lama tenang, keributan akhirnya kembali pecah begitu sebuntel es intisari tiba-tiba melesat dan hampir mengenai Bu Han Kyung cuman gara-gara ada murid yang kentut men. Seonggok murid kampret yang bernama Lee Hyun Woo dengan petantang petenteng langsung mendaratkan salam 5 jari ke wajah murid yang kentut tadi. Hyun Woo sempet tenang sih pas ngedenger Bu Han Kyung ngehentiin dia. Lah kok murid yang minumannya tadi dilempar malah nyolot ke Hyun Woo. Alhasil pergedebukan pun tak terhindari. Ngelihat cuma 2 butir murid yang duduk tenang di kelas, Bu Han Kyung pun melampiaskan kekesalannya dengan menggebrak meja biar para murid tenang. Lah kok masih dicuekin men. Sampai begitu Hyun Woo udah balik ke kelas, terus nyuruh semua murid tenang dan dia balik molor lagi. Guru cantik ini pun hanya bisa ngelus dada men. Oke, pas jam istirahat, Bu Han Kyung cukup terkenyut begitu ngelihat drum sampah yang dipenuhi dengan tumpukan puntung rokok men. Dia pun makin terkejut karena ngelihat banyak sekali murid yang nyebat secara terang-terangan dan gak tahu malu. Hingga tibalah saat Gamin menyapa Bu Han Kyung, perhatiannya pun teralihkan yang akhirnya keinget sama Gamin dan gak nyangka aja kalau Gamin sekarang udah gede kayak gini. Mereka pun duduk santuy berdua sembari bernostalgia men. Dalam kesempatan itu, Bu Han Kyung juga ngejelasin kalau dia punya alasan lain kenapa dulu tiba-tiba berhenti jadi tutor Gamin. Di sini Gamin cukup kepo tuh sama Bu Han Kyung. Apakah dia bakalan terus jadi guru di sekolah ini? Soalnya belum ada satu guru pun yang bisa bertahan sebulan ngajar dan pada akhirnya memilih resign. Tapi Bu Han Kyung dengan penuh keyakinan mengatakan kalau dia nggak bakalan nyerah untuk mendidik murid-muridnya men. Oke, kali ini Gamin lagi ngebuntutin Sehyun yang ternyata lagi masuk ke perpustakaan sekolah nih ceritanya. Namun bukannya belajar atau ngebaca buku, ternyata si Sehyun ini cuma nyari tempat tenang buat molor men. Walau begitu, Gamin cukup seneng tuh berada di perpustakaan dan mulai membaca-baca buku dengan suara garing yang bikin kenyamanan Sehyun mulai terusik nih men. Dengan dilanda keputusasaan, Sehyun pun akhirnya setuju ngebantu Gamin belajar dengan beberapa persamaan matematika. Namun siapa sangka semakin dalam Sehyun ngejelasin, semakin putus asa pula dia memikirkan tingkat pemahaman Gamin yang sudahlah. Ngelihat Sehyun yang nampak emosi, Gamin pun mulai mengeluarkan jurus identifikasinya men. Dia mulai mendiagnosa leher Sehyun yang bungkuk, pasti disebabkan karena belajar berjam-jam. Kapalan di jari kanan tengah Sehyun karena terlalu banyak nulis. Dan pemilihan gaya poni rambut yang gak pendek maupun panjang jelas biar dia mudah membaca. Tapi yang terpenting dari yang paling penting adalah sorot mata Sehyun yang tajam setajam silet, nunjukin dedikasinya dalam hal belajar. Dari penilaian itulah, Gamin pun bertekad untuk mengajak Sehyun ngebentuk kelompok belajar alias study group men. Namun siapa sangka, Sehyun seketika langsung pesimis karena seorang murid yang bernama Pi Han-wul pasti gak bakal ngebiarin kelompok belajar muncul di sekolah Yusong ini. Diketahui, Han-wul adalah putra seorang pemimpin dari mafia besar yang mengendalikan STM Yusong dan memulai sistem peringkat. Selain itu, Han-wul sendiri juga merupakan murid terbaik di sekolah. Jadi, dari alasan-alasan itulah, Sehyun akhirnya nolak ajakan Gamin itu tanpa keraguan, terus langsung cabut ninggalin dia. Namun siapa sangka, begitu Sehyun sampai di toilet buat nyegerin wajah dan pikirannya dari obrolan tadi, tiba-tiba di tempat lain, Bu Han Kyung lagi ngelobi Pak Wakil kepala sekolah soal kebiasaan nyebet para murid yang gak tahu diri. Tapi ya gimana murid-murid pada sopan santuy, lawang wakil kepala sekolahnya sendiri aja kayak gini men. 나도 40년이 지나도록 못 굶고 있는데. Alhasil mau gak mau, Bu Han Kyung mulai nyingkirin tong-tong gede yang berisi tumpukan puntung rokok itu seorang diri. Sampai gak lama dia ngedenger suara keributan dari bengkel praktek yang ternyata saat itu Sehyun lagi digebukin tanpa balas oleh si kampret Yunwoo dan antek-anteknya men. Bu Han Kyung pun segera bergegas meminta bantuan ke guru lain, tapi mereka justru malah ngacir gitu. Lagi-lagi mau gak mau dia harus menangani masalah ini seorang diri. Sampai tiba-tiba si Gamin nongol tanpa aura dan ingin agar guru cantiknya itu menyerahkan masalah ini kepadanya, karena Sehyun merupakan seorang member penting dari kelompok belajarnya.
Dan tepat di saat Seyun udah hampir mencapai batasnya karena digebukin membabi buta, tiba-tiba Name on top, 어디가 되든 parking 하진 내 두 발에 하품 나는 유 가를 받은 글라 백야 rooftop 같이 내 무대로 만들어 버리고서 Singkat cerita, begitu berhasil diselamatkan, bukannya senang, si Seyun justru malah ngerasa kesel men. Dia kesel karena menurutnya tindakan Gamin ini malah akan membawa malapetaka yang lebih buruk lagi bagi dia. Sebab dengan kabur kayak gini, para tukang bully itu bakal lebih gencar buat ngebully dia jauh lebih ganas lagi. Bahkan dengan emosinya yang masih meledak-ledak, Seyun mengatakan kalau dia nggak pernah peduli tentang belajar karena kelangsungan hidupnya jauh lebih penting dari apapun. Dengan langkah gontai, Seyun berniat untuk menyerahkan diri. Namun nasib buruk justru mengantarkannya ke tangan Yunwoo yang udah siap buat ngeremukin dia men. Yunwoo sempat nanyain di mana muridnya nyelamatin dia tadi, tapi dia pura-pura nggak tahu gitu. Alhasil jawaban itu pun membangkitkan jiwa barbar Yunwoo dan mulai menghujaninya dengan gebukan men. Namun siapa sangka di saat yang sangat krusial, Gamin muncul dengan mengenakan helm las untuk menutupi identitasnya dan inilah yang terjadi. Oke, setelah berhasil numbangin si kampret Yunwoo dengan sekali gibengan, Gamin pun mulai nenangin Seyun. Terus lagi-lagi ngajak Seyun untuk membentuk kelompok belajar bareng. Namun Seyun masih nolak dan malah ngelampiasin unek-uneknya ke Gamin men. Yang intinya Seyun ngerasa kalau alasan Gamin memakai topeng adalah karena kurang percaya diri, takut ketahuan, dan juga takut dibully. Ngedenger itu, Gamin hanya membatu sambil ngeliat Seyun yang ninggalin dia dengan gontai men. Faktanya, Seyun sendiri emang gak pernah ngerasain kehidupan rumah yang bahagia men. Ayahnya merupakan seorang pecandu alkohol yang pengen Seyun berhenti sekolah dan mending ikut pelatihan ngelas aja biar bisa cepat nyari duit gitu. Sang ayah bahkan gak segan-segan loh nunjukin sifat liarnya di saat Seyun mengutarakan keinginannya yang pengen belajar dan masuk perguruan tinggi terkemuka. Ngelihat tindakan ayahnya itu, Seyun hanya mampu untuk merenung menghirup udara segar di luar rumah sembari melihat dengan pilu tumpukan buku catatan pelajaran sekolahnya berbaris di tempat sampah men. Di satu sisi, Gamin punya emak yang nge-support dia banget, tapi dia sendiri sebenarnya ngedon tuh karena nilai sekolahnya yang nggak bagus-bagus amat. Atau bisa dibilang nyungsep kali ya. Walaupun udah berusaha mati-matian sampai nangis-nangis, tapi tetap aja posisinya masih nyantol di urutan 2 paling bontot. Sampai suatu hari, dia nguping emaknya ngobrol sama ortu lain soal kelompok belajar yang katanya bisa bikin nilai naik. Tentu aja, Gamin langsung semangat 45 dong, pengen ikutan kelompok belajar di sekolah. Tapi apesnya, saat itu gak ada yang mau nerima dia karena mereka gak mau nerima seorang beban. Maka dari itu, baginya saat ini kelompok belajar adalah sebuah mimpi yang harus dia wujudkan di masa sekolahnya yang terakhir kali ini men. Besoknya, Bu Han-kyung bangun pagi sambil ngedumel kayak ogah-ogahan gitu berangkat ke sekolah. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga guru, mau gak mau ya dia harus tetap ngajar. Namun begitu nyampe sekolah, dia kaget setengah mampus pas ngeliat tong-tong yang udah capek-capek dia singkirin malah balik lagi tuh ke lapangan. Dipakai para murid kampret buat nongkrong sambil nyebat men. Tapi moodnya langsung naik pas ngeliat Pak Hyunil si kepala disiplin lagi negur murid-murid yang lagi kusut ngudut. Bu Han-kyung langsung semangat nyamperin dong. Lah kok dia malah dikasih tugas buat ngangkut tong-tong itu karena bakal ada kunjungan dari wakil komisaris sekolah ke STM Yusong. Pas lagi susah payah ngangkat tong sendirian, untung ada murid lumayan cakep bernama Pak Hyun-yong yang ngebantuin dia. Dalam kesempatan itu, dia nanya tuh ke Bu Han-kyung, "Bu, kenapa gak ngebiarin wakil komisaris ngeliat kebobrokan sekolah ini aja sih daripada ribet sendiri?" Ngedenger itu, Bu Han-kyung cuma bisa ngejawab kalau sebenarnya pengennya sih gitu. Tapi walau bagaimanapun, ini tetap sekolah mereka. Jadi menjaga aib sekolah jauh lebih bijaksana. Hyunjok nyaut lagi kalau cuman Bu Han-kyung doang yang berusaha seorang diri, semua ini gak bakalan bisa ngerubah apapun. Bu Han-kyung setuju sih, tapi dia masih kekeh tetap gak mau nyerah men. Akhirnya dia pun menyuruh Hyunjok untuk masuk kelas aja biar dia sendiri yang ngeberesin sisa tong-tong itu. Nah, pas masuk kelas, Gamin sempet ngeliat Seyun yang udah duduk anteng di bangkunya.
Gamin pun dengan tenang menuju tempat duduknya dan ngelihat ada sekumpulan buku di kolong mejanya yang ternyata itu adalah buku catatan milik Seon, men. Tentu aja dengan bahagia Gamin menghampiri Seon untuk mengucapkan terima kasih. Namun siapa sangka ternyata Yunwoo udah tahu kalau Gamin lah si murid bertopeng kemarin dan tentu aja pengen balas dendam. Yunwoo pun merampas buku catatan itu lalu mengusir semua orang, hanya menyisakan Seon dan Gamin di dalam ruangan. Dan begitu hanya tinggal mereka berdua, pertunjukan pun dimulai. Di waktu yang sama, wakil komisaris sekolah sedang melakukan inspeksi didampingi oleh wakil kepala sekolah yang hanya membicarakan hal baik tentang sekolah itu. Sampai kemudian, wakil komisaris sekolah ngelihat Bu Han Gyong lagi kesusahan mindahin tong seorang diri. Ngelihat itu, Pak Wakil Kepala Sekolah pun segera memerintahkan Pak Hyunil untuk ngebantu Bu Han Gyong. Tapi Pak Wakil Komisaris pengen ngecek sendiri sembari pengen nyapa Bu Han Gyong. Dalam momen itu, Pak Wakil Komisaris kayak kenal gitu sama Bu Han Gyong. Tapi wakil kepala sekolah bilang kalau itu nggak mungkin karena Bu Han Gyong hanya seorang guru honorer yang baru di STM Yusong. Sementara dengan panik, Bu Han Gyong segera berlari melewati tangga menuju kelasnya dan ngelihat murid-murid di kelasnya pada ngumpul di luar kelas dengan heboh. Begitu masuk ke dalam kelas dan ngelihat api yang berkobar, dia pun langsung bertindak cepat untuk memadamkan api itu. Tepat di saat Bu Han Gyong kesal dengan semua yang terjadi, wakil komisaris dan wakil kepala sekolah masuk ke dalam kelas. Dan begitu ngelihat apa yang terjadi, wakil komisaris pun langsung menyimpulkan kalau ini adalah tindakan penyerangan sekaligus pembakaran dan mengutus Gamin untuk bersiap di ruang BK, men. Di ruang BK, Seon diam-diam muncul sambil menyapa Gamin dengan panggilan baru, yaitu ketua kelompok. Ngedengar panggilan sakral tersebut, raut muka Gamin pun seketika berubah sumringah, men. Sembari menyatakan rasa terima kasihnya, Seon menyerahkan kacamata Gamin yang dia temukan pas ngebersihin kelas tadi. Tepat di saat wakil kepala sekolah, wakil komisaris, dan Bu Han Gyong masuk ke ruang BK, Seon pun segera berpamitan untuk meninggalkan ruangan itu. Namun siapa sangka begitu keluar, Seon ngelihat para murid yang awalnya berserakan mendadak tenang dan membentuk barisan rapih, men. Ternyata semua itu disebabkan oleh kemunculan 3 berandal kampret kelas 3 yang lewat. Mereka adalah Lee Dae-chol, Kim Sun-chol, dan Park Min-chol. Mereka bertiga datang untuk menyeret Yunwoo ke atap sekolah yang telah ditunggu oleh Mah Min-hwan dan Pi Han-wul. Sedangkan di gedung seberang, Bong Job mengawasi tindakan para berandalan itu dengan aura misterius, men. Di tempat lain, wakil komisaris dan wakil kepala sekolah mulai menentukan hukuman untuk Gamin. Wakil kepala sekolah yang jelas-jelas cari muka ke wakil komisaris berniat ngeluarin Gamin dari sekolah dengan alasan gak pengen ngeliat aksi kekerasan di sekolah apapun alasannya. Namun siapa sangka saat wakil komisaris mau cabut, Bu Han Gyong segera bertindak tegas untuk nyelamatin Gamin, men. Terjadilah adu argumen yang cukup sengit antara Bu Han Gyong dan wakil kepala sekolah. Dan puncaknya adalah saat Bu Han Gyong menceritakan pengalamannya semenjak berada di sekolah itu yang di mana-mana selalu muncul kekerasan. Baik itu murid yang bertindak barbar maupun para guru yang bertindak cuek dengan aksi barbar murid-murid mereka. Dengar statement tegas dan berdasar dari Bu Han Gyong, wakil komisaris pun seketika keinget dengan background Bu Han Gyong yang merupakan peringkat pertama dalam tes perekrutan guru. Menurutnya, semua ini sepertinya bukan kebetulan karena Bu Han Gyong memang pantas jadi guru. Faktanya, walaupun lulus menjadi peringkat pertama dalam tes tersebut, ternyata Bu Han Gyong entah kenapa nggak daftar ulang, men, hingga akhirnya dia pun didiskualifikasi. Saat itulah Gamin teringat dengan masa lalunya ketika Bu Han Gyong masih jadi tutornya dulu, di mana Bu Han Gyong mengatakan kalau dia akan menjadi guru yang bisa mempengaruhi murid-muridnya dengan cara yang positif. Ngelihat tekad di mata Bu Han Gyong, wakil komisaris pun menanyakan rencana Bu Han Gyong untuk memperbaiki masalah sekolah saat ini. Walaupun sempat diremehin oleh wakil kepala sekolah karena Bu Han Gyong saat ini hanya guru honorer, Bu Han Gyong bahkan menunjukkan bahwa ide kelompok belajar itu adalah ide Gamin, sementara dia hanya ingin memperjuangkan semangat mulia dari murid-muridnya. Namun siapa sangka dengan senyum tersungging dari bibirnya, wakil komisaris ternyata setuju dengan ide tersebut.
Menurutnya, jelas gak ada masalah dong kalau ada seorang murid yang pengen belajar. Dengan catatan, kelompok belajar atau study group tersebut harus dibimbing oleh Bu Han Kyung secara pribadi. Besoknya nih, seperti biasa, setiap pagi sebelum ke sekolah, Gamin selalu meluangkan waktunya sekejap untuk melatih kekuatan fisiknya. Dan begitu udah di halaman sekolah, Sehyun menunggu Gamin untuk berjalan bersama sebagai kelompok belajar yang baru, men. Gamin ngasih tahu kalau wakil komisaris telah menyetujui kelompok belajar. Bahkan kini kelompok belajar mereka akan segera diakui oleh Departemen Pendidikan. Sementara Bu Han Kyung menemui wakil kepala sekolah, niatnya sih pengen ngebahas soal kelompok belajar ini. Lah kok malah niat mulia Bu Han Kyung itu malah dibales dengan cibiran sengak dari wakil kepala sekolah, men. Dia bahkan nyumpahin kalau study group pasti gagal, niat Bu Han Kyung juga pasti gagal, dan kontrak kerja sebagai guru Bu Han Kyung juga pasti akan segera berakhir. Pokoknya enak banget deh sama tabiat nih bapak-bapak, men. Oke, singkat cerita, Bu Han Kyung memanggil Gamin dan Sehyun untuk memberikan tugas di mana kelompok belajar harus terkumpul sebanyak 5 murid dalam waktu 2 minggu. Karena hanya dengan begitu, kelompok belajar akan diterima sebagai klub resmi. Tentu aja, Sehyun pun seketika pesimis karena mereka harus menemukan setidaknya 3 murid di sekolah ini yang mau belajar kayak mereka. Namun menariknya, menanggapi rasa pesimis muridnya itu, Bu Han Kyung pun mengeluarkan kata-kata bijaknya, men. 우리를 믿지 못하시는 교감 선생님의 꼴을 우리 스터디 그룹 회원 찾을 수 있습니다. Setelah menepis rasa pesimis menjadi optimis, Gamin dan Sehyun pun mulai bergerak dengan menempelkan poster pengumuman pendaftaran anggota kelompok belajar di setiap mading di sekolah. Ya, walaupun para murid kampret itu cuma bergerombol karena kepo doang sih, gak ada satupun yang berniat untuk gabung ke study group. Bahkan pas di perpustakaan, bukannya kedatangan calon anggota baru, Gamin malah dapet telepon dari murid yang cuma pengen curhat, men. Sementara para murid di kelas Gamin lagi nyebarin gosip panas tentang kekuatan Gamin nih ceritanya. Mereka sangat bersemangat ketika menceritakan soal pergelutan antara Gamin dan Yunwoo tempo hari. Sampai gak lama, seorang murid kampret kelas 1 peringkat ketiga yang penasaran langsung datang tuh buat nemuin Gamin. Dengan ekspresi sumringah, Gamin ngira kalau tuh anak pengen gabung ke dalam kelompok belajarnya. Namun ternyata 지원서가 walau tak satu pun serangan mengenai Gamin, Sehyun cukup panik tuh ngelihat Gamin diserang kayak gitu. Namun tepat di saat Gamin mengambil kertas pendaftaran, secara nggak sengaja tuh murid malah pingsan gara-gara kena pintu loker, men. Dan yang aneh adalah di mata murid lain, Gamin lah yang menghantam murid itu pakai pintu loker dengan sengaja. Ngelihat murid itu pingsan, tentu aja Gamin gak tega dong dan pengen ngebantuin gitu. Namun lagi-lagi yang terlihat di mata murid-murid lain malah 서열 3위가 도서관이 그냥 개마냥 꽉에 그 정식으로 그냥 두 번째 화분. setelah kejadian itu, gosip terupdate tentang Gamin pun tersebar sekali lagi nih, men. Mereka bilang kalau Gamin udah ngebejek-bejek murid kelas 1 peringkat 3, nyeret tuh murid ke perpustakaan bagai seonggok sampah, ditimpukin pakai buku, mecahin pot kembang di kepalanya 2 kali, hingga murid peringkat 3 itu pun harus berakhir di rumah sakit. Namun siapa sangka, bukannya serem sama ceritanya, lah kok para murid itu malah salfok kalau mereka baru tahu di sekolah mereka ternyata punya perpus, men. Sementara di perpustakaan, Gamin sama Sehyun masih dengan sabar nunggu pendaftar nih, men. Tapi karena sama sekali belum ada pendaftar, Gamin pun memutuskan untuk menjemput bola, mencari sorot mata yang memiliki tekad untuk belajar kayak Sehyun. Gamin dan Sehyun pun menyatroni tempat nongkrong para murid. Namun lagi-lagi justru gosip yang menyebar, men. Mereka bertanya-tanya ngapain Gamin gebukin orang di perpustakaan. Dan menurut gosip yang beredar, Gamin sangat menikmati teriakan orang yang dia gebukin menggema di dalam perpustakaan. Alhasil, akibat dari gosip sangar tersebut, mereka pun akhirnya menganggap Gamin adalah seorang psikopat yang menyeret murid yang gak mau belajar ke dalam perpus, lalu menyiksanya sampai puas. Dan begitu Gamin nongol di area rumpi, 가자. gak lama, pas Gamin dan Sehyun ke kantin, semua murid memilih untuk menjaga jarak dengan mereka, men. Gamin dan Sehyun pun akhirnya berjalan dengan lesu. Bahkan saat itu Sehyun mengatakan kalau gak bakal ada murid di sekolah ini yang bener-bener pengen belajar kayak Gamin. Tepat
Di saat itulah mereka ngelihat Gyeongyop di meeting sekolah, men. Seketika Gamin pun langsung berlari menghampiri Gyeongyop karena Gamin mengira Gyeongyop pasti tertarik dengan kelompok belajar mereka. Tapi ternyata enggak. Singkat kata singkat cerita, selesai kelas, Hwan-kyung sedikit bertanya-tanya ngelihat bangku Hyunwoo yang kosong, men. Dan karena Hyunwoo nggak masuk kelas, Hwan-kyung nyoba nelpon dong, tapi ternyata telepon Hyunwoo nggak aktif. Dan karena semakin khawatir, Hwan-kyung pun pergi ke rumah Hyunwoo, tapi rumahnya juga kosong. Sementara dua culun masih nunggu di perpustakaan, berharap ada murid yang bakal ngedaftar jadi member study group gitu. Saat itu Seyon nanya kenapa Gamin nggak pergi ke akademi atau kelas daring gitu. Dia pun ngejawab kalau dia udah ngelakuin semua itu tapi masih aja gagal. Seyon kepo lagi nih, kenapa Gamin yang punya fisik yang kuat dan berbakat olahraga gak milih jalur olahraga aja daripada akademik. Tapi dengan simple Gamin ngejawab kalau dia lebih suka belajar aja. Sampai gak lama Hwan-kyung ngajak Gamin sama Seyon pergi untuk membeli peralatan sekolah, men. Tapi di toko peralatan sekolah itu semua buku yang ditunjukkan oleh Bu Han-yong ternyata udah dimiliki oleh Gamin. Jadi ya Gamin cuma beli banyak bolpen dan sebuah buku yang dia sembunyiin dari Seyon, men. Oke, kelar belanja, mereka mulai melakukan ritual pengisian perut bersama nih ceritanya. Mulai dari makan bareng, beli es krim bareng, sampai pada akhirnya ngobrol bareng di sebuah taman. Saat itu Hwan-kyung nanya ke Gamin, ngapain kok beli bolpen banyak banget oleh? Emang mau dimasak buat lauk apa? Dan ternyata Gamin akan menyiapkan ballpoint yang berbeda untuk masing-masing pelajaran yang tentu aja bikin Hwan-kyung cukup terkenyut tak percaya. Nah, giliran Seyon nih yang nanya ke Hwan-kyung, kenapa dia milih ngajar di STM Yusong? Padahal kan Hwan-kyung dapat peringkat pertama dalam ujian guru, kenapa nggak pergi ke sekolahnya lebih baik aja? Namun Hwan-kyung cuma ngejawab kalau saat itu dia terlalu sibuk sampai-sampai jadi lupa gitu buat daftar ulang. Dan hari itu pun mereka lalui dengan penuh keceriaan. Asik-asik. 파이팅! 파이팅! Namun siapa sangka saat Hwan-kyung berpisah dengan dua murid rajinnya itu, dia menyadari kalau tas belanjaan mereka tertukar, men. Ngelihat kepanikan Gamin, Seyon nyaranin kalau Gamin bisa ngambil buku itu besok, soalnya kan Gamin ada aturan jam malam. Sementara itu Hwan-kyung nelpon Gamin tapi nggak bisa nyambung. Sampai nggak lama Hwan-kyung ngerasa cukup waspada saat mendapati pintu apartemennya bisa dengan mudahnya dibuka, men. Dan bener aja, begitu ngebuka pintu, 현우야, 너 이거 지금 뭐 하는 짓이야? 쌤 오셨어요? dengan wajah lebam dan tengilnya, Hyunwoo beralasan kalau pengen gabung di study group karena Hwan-kyung bilang kalau dia boleh datang kapan aja. Sambil menjaga ketenangannya, Hwan-kyung pun ngancem bakal lapor ke polisi lalu meminta Hyunwoo pergi dan lebih baik semua dibicarakan besok di sekolah. Namun siapa sangka, men, Hyunwoo ngejawab kalau saat ini dia pergi gitu aja, justru dia bakal kehilangan nyawanya. Dia juga penasaran apa sih tujuan sebenarnya Hwan-kyung datang ke sekolah hingga membuat Han-wul memerintahkan dia agar membuat Hwan-kyung berhenti walau dia nggak tahu gimana caranya. Tepat di saat itu Hwan-kyung dapat telepon balik dari Gamin, namun Hyunwoo langsung melempar ponsel itu dan bersiap untuk menangani Hwan-kyung bersama antek-anteknya, men. Sampai tiba-tiba lampu mendadak mati disusul dengan kemunculan Gyeongyop yang segera menyelamatkan Hwan-kyung. Hingga aksi kejar-mengejar pun tak terhindari. Sambil mengumpulkan keberanian, Hwan-kyung mencoba menenangkan mereka semua karena mereka adalah murid-muridnya. Namun sialnya, Hwan-kyung dipukul oleh seseorang hingga tak sadarkan diri dan Gyeongyop pun langsung membalas dengan knuckle besi di kepala tangannya, men. Di sisi lain, Gamin masih mencoba untuk menghubungi, namun ponsel Hwan-kyung masih tertinggal di dalam apartemen. Sampai gak lama, dia ngedengar suara seseorang yang baru aja naik motor mengatakan kalau mereka telah menangkap seseorang. Oke, kembali di basement, Gyeongyop menghajar para cecungu itu dengan gagah berani. Namun sayang, serangannya harus terhenti tatkala kelemahannya terkena pukulan, men. Saat itu, Hyunwoo dan antek-anteknya keinget sama Gyeongyop saat di SMP. Apalagi tentang berita penghilangan nyawa karena kebencian menjadi headline saat itu.
Yunwoo yang menyadari kelemahan Gyeonhyuk pun langsung berhasil melumpuhkan hingga Gyeonhyuk pun harus menerima serangan gabungan dari para cecenguk itu. Bu Han-gyong yang telah siuman kemudian memohon kepada Yunwoo agar menghentikan semua ini. Namun siapa sangka Yunwoo malah ngedeketin Bu Han-gyong berniat untuk mencengkeramnya men. Sampai tiba-tiba 쌤, 괜찮으세요? 야, 쫄지 마. bersamaan dengan itu, ibu Gamin yaitu Chon Mi-hyun memeriksa jadwal putranya dan melihat tulisan kecil yang bertuliskan berlatih nunchaku. Sementara itu, Gamin menggunakan kayu dan rantai yang dibuat seperti nunchaku dan menghabisi semuanya. Di saat Gamin menghampiri Bu Han-gyong untuk membantunya, Yunwoo tiba-tiba mau mencuri serangan men. Namun berhasil digagalkan oleh Gyeonhyuk. Gyeonhyuk mengambil besi dan menginterogasi Yunwoo, tapi Yunwoo masih menutup mulutnya rapat-rapat. Gyeonhyuk yang gelap mata pun berniat menghujamkan besi itu ke Yunwoo, namun Gamin berhasil mencegahnya. Gamin gak tahu kenapa Gyeonhyuk sampai kalap gitu, tapi menurutnya Gyeonhyuk udah terlalu berlebihan. Dan faktanya Gyeonhyuk sampai kayak gitu karena ini semua menyangkut kematian ibunya men. Dan begitu ngelihat kesempatan, Yunwoo pun mendorong Gyeonhyuk untuk melarikan diri. Gyeonhyuk pengen ngejar sih, tapi lukanya mendadak kambuh yang tentu aja membuatnya sangat kesal. 들은 선생님 좋을 대로 처리하세요. Saat itu, Bu Han-gyong dan Gamin masih nggak tahu kejadian apa yang menimpa Gyeonhyuk. Saat itu, Gyeonhyuk hanya mengatakan terserah apa yang akan dilakukan Bu Han-gyong dengan orang-orang yang melarikan diri itu. Mau ngelaporin mereka ke polisi atau enggak, itu terserah Bu Han-gyong. Dan Gyeonhyuk berpesan kalau jangan terlalu mempercayai yang namanya ganjaran sesuai dengan perbuatan. Gyeonhyuk ngasih tahu Bu Han-gyong kayak gini karena dia ngerasa kalau Bu Han-gyong ini udah kayak ibunya sendiri men. Setelah Gyeonhyuk cabut, Bu Han-gyong menyerahkan buku brusinya Gamin tadi yang udah tertukar dengan punyanya. Gamin saat itu masih sedikit khawatir dengan gurunya itu, tapi Bu Han-gyong menyuruh Gamin untuk pulang dan gak perlu mengkhawatirkannya lagi. Dan begitu kembali di kamar apartemennya, Bu Han-gyong telah mengetik 112, namun tiba-tiba pil apartemennya berbunyi men. Dan ternyata itu adalah salah satu murid kampretnya tadi yang bernama Lee Hun-jae. Dia datang berniat untuk meminta maaf dan mengatakan kalau Han-wul adalah dalang dari semua ini. Kalau mereka nggak mau menurut, Han-wul bakal menghabisi mereka semua. Dengar alasan dan penyesalan dari muridnya itu, Bu Han-gyong pun mengampuninya dan gak jadi ngelaporin para muridnya itu ke polisi men. Nah, di keesokan harinya, Gamin dan Senyum kembali menunggu calon pendaftar study group di perpustakaan dengan cemas karena waktu mereka tinggal sedikit lagi men. Sampai gak lama ada pendaftar yang meminta mereka untuk datang ke kelasnya. Dan ternyata bersambung. Ending yang mengilerkan. Gimana? Penasaran? Penasaran? Kalau nggak penasaran, gak aneh malah lanjutin. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.